Invasi Jerman ke Polandia pada 1 September 1939 menjadi titik awal pecahnya Perang Dunia Kedua. Invasi Jerman ini memicu reaksi dari Inggris dan Prancis yang tergabung pada pihak sekutu, kemudian menyatakan perang terhadap Jerman. Di pihak sekutu, selain dua negara besar Inggris dan Prancis yang terlibat sejak awal peperangan di Eropa, terdapat dua negara besar lainnya yang bergabung di kemudian hari. Uni Soviet yang sebelumnya memiliki perjanjian Pakta Non-Agresi Molotov-Ribbentrop dengan Nazi Jerman, yaitu untuk mencegah konflik langsung di antara keduanya. Namun, pada Juni 1941, Jerman melanggarnya dengan melancarkan Operasi Barbarossa, sebuah serangan besar-besaran ke Uni Soviet dengan tujuan menguasai wilayah Uni Soviet dan menghancurkan kekuatan militernya. Hal ini pada akhirnya secara otomatis menyeret Uni Soviet ikut berperang dan bergabung dengan sekutu sebagai Front Timur. Di sisi lain, Amerika Serikat yang sebelumnya berada pada posisi netral, secara resmi memasuki Perang Dunia Kedua setelah peristiwa serangan Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan mendadak oleh Jepang ini menghancurkan sebagian besar armada Pasifik Amerika Serikat dan menewaskan ribuan tentara serta warga sipil. Karena Jepang tergabung pada blok Aksis dan juga kedekatan Amerika dengan negara sekutu, maka Amerika memastikan posisinya berada pada pihak sekutu. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam pengembangan dan penggunaan tank selama Perang Dunia Kedua. Tank-tank mereka berkontribusi pada kemenangan sekutu di berbagai teater operasi, mulai dari pantai Normandia hingga Kepulauan Pasifik. Mereka memberikan kekuatan tempur yang vital bagi pasukan sekutu untuk menerobos pertahanan musuh, mendukung pasukan infanteri, dan melakukan serangan balik yang efektif. Tank Amerika Serikat lebih dari sekedar mesin perang. Mereka adalah simbol kekuatan dan tekad Amerika Serikat. Kemampuan produksi massal tank-tank Amerika yang besar dan cepat mengalahkan produksi tank Jerman yang lebih lambat. Dengan begitu secara kuantitas dan jumlah, tank-tank pihak sekutu jauh melampaui tank blok Aksis atau blok poros yang dipimpin Jerman. Tank Amerika Serikat yang pertama adalah M3 Stuart. M3 Stuart merupakan tank ringan Amerika Serikat sebagai penerus tank ringan M2 yang sempat digunakan dalam skala terbatas pada awal Perang Dunia Kedua. Tank ini dikenal dengan kelincahan, kecepatan, dan kepraktisannya. Penamaan Stuart sendiri diambil dari James Ewell Brown Stuart, seorang jenderal Konfederasi Amerika Serikat yang terkenal dengan keahliannya dalam memimpin pasukan kavaleri. Tank yang diperkenalkan pada tahun 1941 ini mempunyai bobot relatif ringan, sekitar 12,7 hingga 15,6 ton. Mesin M3 Stuart mampu menghasilkan tenaga sebesar 210 HP dan mencapai kecepatan hingga 56 km per jam, melampaui sebagian besar tank lainnya saat itu. Kecepatannya yang di atas rata-rata pada masanya ini, dipadukan dengan suspensi yang kokoh, membuatnya ideal untuk manuver di medan yang sulit dan berbelok tajam, memberikan keuntungan taktis yang signifikan di medan perang yang kompleks. Meskipun rampur yang diawaki 4 kru ini tergolong tank ringan, M3 Stuart menawarkan kemampuan tempur yang mumpuni. Persenjataan utamanya berupa meriam 37 mm M6, mampu menembus armor lapis baja ringan kendaraan tempur musuh. Bahkan varian lainnya ada yang dilengkapi meriam kaliber 75 mm untuk meningkatkan daya gempurnya. Selain itu, senapan mesin Browning M2 12,7 mm dan senapan mesin 7,62 mm ada pada tank ini, memberikan perlindungan anti pesawat dan kemampuan untuk melawan infanteri musuh. Salah satu fitur inovatif M3 Stuart adalah kemampuan amfibinya. Varian tertentu, seperti M3A1, dilengkapi dengan sponson tahan air dan baling-baling yang memungkinkan tank untuk berenang melintasi perairan dangkal. Kemampuan ini terbukti sangat berpengaruh pada operasi pendaratan laut, memungkinkan M3 Stuart untuk mendukung pasukan infanteri secara langsung di garis pantai. Bagi para kru tank, M3 Stuart lebih dari sekedar mesin perang. Keandalan dan mobilitasnya yang tinggi memberikan mereka peluang untuk bertahan hidup yang lebih besar di medan perang yang brutal. M3 Stuart menjadi aset berharga bagi pasukan sekutu, menjelajahi berbagai medan perang dari Afrika Utara hingga Pasifik. Tank selanjutnya adalah M5 Stuart. M5 Stuart adalah versi upgrade dari tank ringan M3 Stuart yang diproduksi oleh Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua dan menjadi tank Amerika pertama yang digunakan dalam pertempuran antar tank.
Dikenal dengan kecepatan, manuvrabilitas, dan daya tembaknya yang mumpuni, M5 Stuart memainkan peran penting dalam berbagai pertempuran di berbagai penjuru dunia. Tank yang tercatat diproduksi sebanyak 22.744 unit ini memiliki beberapa peningkatan dibandingkan M3 Stuart. Misalnya M5 Stuart dilengkapi dengan meriam 37 mm M6 yang lebih kuat dibandingkan meriam 37 mm M2 pada M3 Stuart. Peningkatan ini memberikan daya tembak yang lebih besar terhadap tank musuh. Kemudian M5 Stuart memiliki pelindung yang lebih tebal di beberapa bagian, terutama di turret. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kru tank dari tembakan musuh. Pada performanya, M5 Stuart menggunakan suspensi Christie yang lebih baik, memberikan mobilitas mumpuni di medan kasar. Kemampuan ini memungkinkan M5 Stuart untuk bergerak dengan lincah di medan pertempuran yang sulit. Kemudian pada M5 Stuart ini memiliki lebih banyak varian dibandingkan M3 Stuart, termasuk varian tank komando, amfibi, dan penghancur tank. Varian-varian ini memungkinkan M5 Stuart untuk memenuhi berbagai peran di medan perang. M5 Stuart digunakan oleh pasukan Amerika Serikat, Inggris, dan persemakmuran di berbagai front selama Perang Dunia Kedua. Kemampuannya yang gesit dan daya tembaknya yang memadai menjadikannya aset berharga bagi pasukan sekutu. Misalnya pada pertempuran Afrika Utara, invasi ke Italia hingga front Pasifik. Tank Amerika Serikat selanjutnya adalah M3 Lee. Tank M3 Lee adalah tank medium Amerika Serikat yang digunakan selama Perang Dunia Kedua. Tank ini memiliki desain yang tidak biasa, dengan meriam utama 75 mm yang dipasang di sponson lambung kanan dan menara kecil di atasnya yang menampung meriam 37 mm dan senapan mesin. Desain ini yang dimaksudkan untuk memungkinkan tembakan meriam utama tanpa perlu menggerakkan seluruh tank. Pada kelebihannya, M3 Lee mampu menembakkan meriam utamanya saat lambung tank menghadap musuh, tanpa perlu membelokkan seluruh kendaraan. Selain itu, desain sponson memungkinkan ruang yang lebih besar di dalam menara untuk kru dan amunisi. Sedangkan pada kekurangannya, penempatan meriam utama di sponson membatasi sudut tembakan horizontalnya. Kemudian menara kecil yang terpisah membuat komandan tank kesulitan untuk mengkoordinasikan tembakan dari kedua meriam. Selain itu, desain yang tinggi dan lambung yang besar membuatnya menjadi target sasaran yang mudah bagi musuh. Pada spesifikasinya, tank ini mempunyai bobot 27 ton dan diawaki 7 orang yang terdiri dari komandan, penembak, pengemudi, pengisi amunisi, dan 3 penembak senapan mesin. Pada dapur pacunya disematkan 2 mesin radial Continental R975 yang menghasilkan tenaga 390 HP dan mampu mencapai kecepatan maksimum hingga 40 km per jam. Meriam utama kaliber 75 mm M2 atau M3 dan meriam sekunder 37 mm di menara ada pada tank ini, ditambah 3 senapan mesin Browning 7,62 mm. Meskipun desainnya kontroversial, M3 Lee cukup eksis pada aksi tempur yang luas dalam Perang Dunia Kedua. Digunakan oleh pasukan Amerika dan Inggris, M3 Lee bertempur di Afrika Utara, Italia, dan Pasifik. Tank ini terbukti efektif dalam beberapa situasi, seperti pertempuran kota, di mana kemampuannya untuk menembakkan meriam utama tanpa memutar seluruh tank menjadi keuntungannya. Tank selanjutnya adalah M4 Sherman, tank pihak sekutu paling terkenal pada masa Perang Dunia II. M4 Sherman, atau medium tank M4, merupakan tank medium yang paling ikonik dari konflik Perang Dunia Kedua. Tank yang dinamakan menurut Jenderal William Tecumseh Sherman, seorang jenderal terkenal dari Perang Saudara Amerika pada tahun 1861 hingga 1865. Tank ini diproduksi massal oleh Amerika Serikat dan digunakan secara luas oleh pihak sekutu front barat. Sherman menjadi tulang punggung kekuatan lapis baja di berbagai medan perang, mulai dari Afrika Utara hingga Eropa dan Pasifik. Dikenal dengan keandalan, biaya produksi yang relatif murah, dan ketersediaan dalam jumlah besar, Sherman memainkan peran krusial dalam kemenangan sekutu atas blok poros. M4 Sherman ini memiliki beberapa varian, masing-masing dengan karakteristik uniknya. Misalnya, varian M4A1 yang menggunakan mesin radial Continental R975, 370 HP. Varian pertama ini dikenal dengan kesederhanaan desain dan kemudahan produksinya. Kemudian varian M4A2 yang ditenagai mesin diesel Cummins V8 230 HP.
M4A2 terkenal dengan keandalan dan kemampuannya beroperasi di medan yang sulit. Varian selanjutnya M4A3 yang menggunakan mesin Ford GAV8 300 HP. Varian M4A3 ini merupakan versi yang paling banyak diproduksi dan menjadi ikon Sherman yang paling dikenal. Kemudian varian M4A4 yang ditenagai mesin Chrysler A57 Multiban V8 380 HP. M4A4 terkenal dengan performanya yang tinggi dan manuvrabilitasnya yang baik. Dan yang terakhir adalah varian M4A5 yang menggunakan mesin radial Wright R975 370 HP. M4A5 umumnya digunakan di teater Pasifik karena ketahanan mesin radialnya terhadap panas dan kelembaban. Meskipun terdiri dari banyak varian, secara umum berat tank medium andalan blok sekutu ini memiliki bobot sekitar 30 hingga 34 ton dan mampu mencapai kecepatan maksimum 40 km per jam. Sedangkan pada persenjataannya terdiri dari meriam utama kaliber 75 mm M3L40, senapan mesin Browning kaliber 12,7 mm anti pesawat dan dua senapan mesin Browning kaliber 7,62 mm anti infanteri. Selain varian utama yang sudah disebutkan, tank ini juga memiliki versi khusus dengan fungsi dan persenjataan yang beragam, seperti misalnya Sherman Firefly yang dikembangkan Inggris, dilengkapi meriam 17 pounder berkekuatan tinggi untuk melawan tank-tank Jerman yang lebih berat. Kemudian ada Sherman Dozer yang dilengkapi dengan dozer di bagian depan untuk keperluan merobohkan rintangan dan membangun parit. Lalu ada Sherman Flamethrower yang dilengkapi dengan penyembur api untuk membersihkan bunker dan pertahanan musuh. Yang terakhir ada tank Sherman Command yang merupakan varian komando dengan ruang ekstra untuk peralatan komunikasi dan staf. Tank M4 Sherman andalan Amerika Serikat ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi tank yang efektif selama Perang Dunia Kedua. Keunggulan Sherman ini terkenal dengan keandalan mekanisnya yang tinggi, memungkinkan operasi yang lama tanpa sering mogok. Kemudian, meskipun meriam 75 mm standarnya tidak selalu mampu menembus tank Jerman yang lebih berat, Sherman memiliki varian dengan meriam yang lebih kuat seperti varian Sherman Firefly. Pada suspensi Christie yang ada pada tank ini memberikan mobilitas, pengendaraan yang mulus dan kemampuan off-road yang baik. Dan yang terpenting adalah Sherman diproduksi dalam jumlah besar, sehingga sekutu memiliki banyak tank ini untuk mendukung operasi mereka. Namun, selain sederet kelebihannya, tank ini memiliki beberapa kekurangan, misalnya, perlindungan lapis bajanya relatif lemah jika dibandingkan tank Jerman seperti Tiger dan Panther, membuatnya rentan terhadap tembakan musuh. Kemudian pada profil bentuk desain yang tinggi membuatnya mudah terlihat dan menjadi target empuk sasaran tembakan musuh di medan perang. Kekurangan selanjutnya ada pada kompartemen amunisi yang terletak di lambung bawah, membuatnya rentan terhadap ledakan jika terkena tembakan musuh. Pada faktanya, tidak hanya front barat yang menggunakan Sherman, front timur sekutu, Uni Soviet juga menggunakan M4 Sherman. Tank ini menjadi bagian penting dalam kekuatan lapis baja Soviet, terutama pada periode akhir perang. Total sebanyak 4.102 unit Sherman dikirim ke Uni Soviet melalui program Lend-Lease Amerika Serikat. Secara mengejutkan, secara umum Sherman diterima dengan baik oleh awak tank Soviet. Mereka menyukai keandalan, kemudahan perawatan, dan daya tembak yang mumpuni, terutama versi meriam 76 mm dari Sherman, jika dibandingkan dengan tank T-34 milik mereka. Meskipun tidak seikonik tank T-34 bagi Uni Soviet, tank ini memainkan peran penting dalam kemenangan mereka di Perang Dunia Kedua. Tank selanjutnya adalah M26 Pershing. M26 Pershing adalah tank medium berat Angkatan Darat Amerika Serikat yang secara spesifikasi lebih unggul dibanding pendahulunya, M4 Sherman. Tank ini dinamai sebagai M26 Pershing untuk menghormati Jenderal John Joseph Pershing, pahlawan Perang Dunia Pertama. Dan tank ini dikembangkan pada tahun 1940-an sebagai respon atas beratnya medan tempur di Eropa yang menuntut daya tahan tank yang lebih kuat dari gempuran, serta mempunyai daya hancur yang mematikan. Tank Amerika ini mempunyai meriam utama M390 mm, ditambah senapan mesin koaksial Browning 7,62 mm dan senjata mesin anti pesawat Browning 12,7 mm. Pershing memiliki daya hancur yang lebih baik untuk bisa melumpuhkan tank-tank berat Jerman seperti Tiger dan Panther. Pada pertahanan lapis baja tank ini jauh lebih tebal, hingga 102 mm,
memberikan perlindungan lebih baik bagi kru. Meskipun bobotnya mencapai 43,5 ton, lebih berat dari Sherman, Pershing memiliki mesin yang cukup kuat untuk menghasilkan mobilitas yang memadai. Mesin Ford GAV8 500 HP mampu mendorong tank ini hingga mencapai kecepatan maksimum 40 km per jam. Meskipun M26 Pershing ini memiliki banyak keunggulan, sayangnya, pengembangannya memakan waktu lama, dan baru memasuki medan perang di Eropa pada bulan-bulan menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Meski begitu, Pershing sempat berperan dalam mengalahkan pasukan Jerman dan menjadi pengalaman berharga bagi militer Amerika Serikat. Setelah perang usai, tank ini justru menjadi tulang punggung kekuatan lapis baja Amerika Serikat saat menghadapi gempuran komunis Korea Utara di Perang Korea. Tank terakhir dari Amerika Serikat adalah M10 Wolverine. M10 Wolverine adalah tank penghancur tank, atau tank destroyer Amerika Serikat yang melegenda di era Perang Dunia Kedua. Dikenal dengan kekuatan meriamnya yang luar biasa, pelindung lapis baja yang kokoh, dan mobilitasnya yang tinggi, M10 Wolverine menjadi alat tempur vital bagi pasukan sekutu, khususnya di front Eropa Barat. Tank Predator legendaris pemburu tank ini dijuluki Wolverine karena kombinasi dari daya hancur meriamnya yang sangat kuat dan cakar baja yang digunakan untuk membersihkan ranjau. Tank ini menjadi momok menakutkan bagi tank-tank Jerman, bahkan sekelas tank berat mereka, Tiger dan Panther. Lebih dari 6.700 unit M10 Wolverine diproduksi selama Perang Dunia Kedua, menjadikannya salah satu penghancur tank paling banyak diproduksi pada masanya. Beberapa negara, seperti Prancis, Inggris, dan bahkan Uni Soviet, juga menggunakan M10 Wolverine dalam Perang Dunia Kedua. Tank ini menggunakan sasis tank medium M4 Sherman yang teruji dan dipersenjatai meriam utama berkecepatan tinggi M7 kaliber 76 mm 3 inci. Selain meriam utamanya, M10 Wolverine juga dilengkapi senjata sekunder anti-pesawat senapan mesin Browning 12,7 mm dan senjata mesin koaksial Browning 7,62 mm. Pada mobilitasnya, M10 Wolverine mewarisi kelincahan M4 Sherman, memungkinkannya bergerak cepat dan gesit di medan yang bervariasi. Kecepatannya yang tinggi, menjadikannya rampur yang sulit diprediksi dan mematikan. Tank ini dibekali mesin General Motors 6046 Twin Diesel, yang menghasilkan tenaga sebesar 375 HP, dan pada varian selanjutnya, Wolverine M10A dibekali mesin Ford GAV8 450 HP. Dengan bobot yang mencapai tidak lebih dari 30 ton, tank destroyer ini mampu berlari hingga kecepatan maksimum antara 40 hingga 51 km per jam. Selain Amerika Serikat, Uni Soviet juga menurunkan tank-tank terbaik mereka. Negara komunis ini memainkan peran krusial dalam Perang Dunia Kedua yang tergabung pada blok sekutu Front Timur. Mereka adalah salah satu kekuatan utama yang melawan agresi Nazi Jerman. Perjalanan mereka diwarnai dengan pertempuran sengit, pengorbanan besar, dan pada akhirnya berhasil meraih kemenangan gemilang. Peran Uni Soviet tidak hanya terbatas pada Front Timur. Mereka juga memberikan bantuan logistik dan material yang vital kepada Sekutu Barat dan membantu membuka front kedua di Eropa dengan mendaratkan pasukan di Normandia. Tank-tank Soviet di Perang Dunia Kedua bukan hanya mesin perang yang kuat. Mereka adalah simbol perlawanan, ketahanan, dan tekad rakyat Soviet dalam menghadapi invasi brutal Nazi Jerman. Kegigihan mereka dalam memproduksi tank ini, bahkan di tengah kondisi yang sulit, merupakan bukti kegigihan dan semangat juang mereka yang luar biasa. Ketangguhan, kekuatan, dan produksi massal dari tank-tank Soviet menjadi tulang punggung pertahanan mereka dan berkontribusi besar dalam menghentikan mesin perang Nazi Jerman. Dimulai dari tank-tank ringan Uni Soviet. Uni Soviet menggunakan berbagai tank ringan selama Perang Dunia Kedua, terutama pada masa awal peperangan. Tank-tank ini digunakan untuk pengintaian, serangan infanteri, dan dukungan tembakan. Tank ringan Soviet ini sering dikerahkan dalam jumlah banyak, meskipun pada kenyataannya mudah dipatahkan dan dihancurkan oleh tank-tank berat Jerman. Tank ringan yang pertama adalah T-26. Tank ringan ini adalah salah satu yang paling banyak diproduksi di dunia pada masanya, dan digunakan secara luas oleh Tentara Merah Uni Soviet pada awal Perang Dunia II. T-26 dipersenjatai dengan meriam 45 mm dan senapan mesin dan diawaki 3 orang. Tank ini memiliki perlindungan lapis baja setebal 13 hingga 16 mm. Dengan bobot 16,5 ton,
bermesin 4 silinder 160 HP. Tank ini mampu berlari hingga 48 km per jam. Kemudian BT-5. Nama BT sendiri adalah singkatan dari Bystrohodny Tank, atau tank berkecepatan tinggi. Tank ringan Soviet ini diproduksi massal selama pertengahan 1930-an. Tank ini dipersenjatai meriam utama kaliber 45 mm dan 2 buah senapan mesin kaliber 7,62 mm. Tank yang diawaki 3 orang ini memiliki perlindungan lapis baja setebal 13 hingga 15 mm, 2 mesin karburator V12 400 HP. Terdapat 2 varian berdasarkan penggeraknya, yaitu roda dan rantai. Untuk BT-5 yang berpenggerak roda berbobot 11,3 ton dan mampu berlari hingga 72 km per jam. Sedangkan yang berpenggerak rantai berbobot 17,5 ton dan mampu berlari hingga 55 km per jam. Kemudian BT-7. Tank yang merupakan pengembangan dari BT-5 ini adalah tank kavaleri ringan Soviet yang diproduksi massal antara tahun 1935 hingga 1940. Tank ini dikenal karena kecepatan, mobilitas, dan persenjataannya yang baik. BT-7 memainkan peran penting dalam pasukan lapis baja Soviet pada awal Perang Dunia Kedua. Pada spesifikasi dan variannya tidak jauh berbeda dengan BT-5, namun dengan beberapa peningkatan seperti menara yang lebih besar dan lebih baik, perisai yang sedikit lebih tebal, dan mesin yang lebih bertenaga. Tank ringan selanjutnya adalah T-60. Tank ini dijuluki Mother of War, merupakan tank ringan Soviet yang darurat dikembangkan pada awal operasi Barbarossa Jerman. Tank yang diproduksi massal selama Perang Dunia Kedua ini dikenal karena kesederhanaan, keandalan, dan kemudahan produksinya. T-60 menjadi salah satu tank paling banyak diproduksi pada masanya dan memainkan peran penting dalam upaya perang Soviet awal. Tank ini dipersenjatai meriam utama kaliber 45 mm dan 2 senapan mesin kaliber 7,62 mm. Diawaki 3 orang kru, memiliki perlindungan lapis baja setebal 13 hingga 16 mm. Tank ringan ini memiliki mesin 4 silinder 160 HP, berbobot 16,5 ton dan mampu berlari hingga 48 km per jam. Tank selanjutnya adalah T-34 yang lahir dari kebutuhan Uni Soviet untuk mengimbangi kekuatan lapis baja Jerman yang kian berkembang. Tank ini mulai dirancang pada akhir 1930-an. Desain inovatifnya menggabungkan kesederhanaan, keandalan, dan kekuatan, menjadikannya terobosan besar dalam teknologi tank pada masanya. Tank Soviet ini dipersenjatai meriam 76,2 mm pada varian awalnya, kemudian ditingkatkan menjadi 85 mm pada varian selanjutnya untuk memberikan daya gempur yang mumpuni untuk melawan tank musuh. Senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin anti pesawat 12,7 mm memberikan perlindungan tambahan terhadap infanteri dan pesawat musuh. Mesin diesel V12 yang bertenaga 500 HP mampu mendorong bobotnya yang mencapai 30 ton pada kecepatan maksimal hingga 53 km per jam. Suspensi Christie yang kokoh dan handal memastikan kelincahan dan stabilitas di medan yang tidak rata dan mendukung kemampuan bermanuver yang mumpuni di berbagai medan. Tank yang diawaki 4 personel ini memiliki ketebalan baja 45 hingga 90 mm. Dengan desain kemiringan revolusioner yang meningkatkan efektivitas pantulan peluru, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kru. T-34 menjadi tulang punggung kekuatan lapis baja Soviet selama Perang Dunia Kedua. Kemampuannya yang luar biasa, termasuk meriam yang kuat, desain baja yang kokoh, dan mobilitas yang tinggi, menjadikannya lawan yang tangguh bagi tank-tank Jerman yang lebih berat. T-34 memainkan peran penting dalam pertempuran-pertempuran krusial seperti pertempuran Moskow, Stalingrad, dan Kursk, membantu mengantarkan Uni Soviet meraih kemenangan. Tank selanjutnya adalah KV-1 Soviet. KV sendiri merupakan singkatan dari Kliment Voroshilov, seorang tokoh militer dan politik Soviet yang berpengaruh pada era Stalin. Tank KV-1 adalah tank tempur berat yang ikonik dari Uni Soviet yang memainkan peran penting dalam Perang Dunia Kedua, terutama di awal pertempuran. Tank ini terkenal dengan ketahanannya yang luar biasa terhadap tembakan tank-tank Jerman. Sehingga KV-1 ini sempat menjadi momok bagi pasukan Jerman yang masih menggunakan tank ringan dan medium di awal invasi mereka ke Uni Soviet. Pada persenjataannya,
tank ini dilengkapi meriam utama F-34 kaliber 76,2 mm yang kuat dan mampu menembus baja tank Jerman pada awal peperangan. Tidak hanya itu, senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin anti pesawat 12,7 mm memberikan daya gempur tambahan. Pada pertahanannya, tank ini memiliki baja tebal dengan desain inovatif, termasuk pelat miring dan turret terpaku, memberikan perlindungan luar biasa terhadap tembakan musuh. Ketebalan bajanya mencapai 70 mm di bagian depan hull dan 90 mm di bagian depan turret. Tank yang diawaki 5 orang kru ini bermesin diesel V12 yang bertenaga 500 HP. Dikarenakan bobotnya yang sangat berat mencapai sekitar 47 ton, tank ini hanya mampu mencapai kecepatan yang relatif lambat hanya 35 km per jam saja. Pada generasi selanjutnya, tank KV-1 mengalami modifikasi menjadi varian baru yang dinamakan KV-1S yang desainnya lebih ramping dan mobilitasnya yang lebih tinggi. KV-1S menjadi versi yang lebih lincah dari KV-1. Tank selanjutnya adalah Isu-152 Soviet. Isu-152 sering dijuluki pemburu binatang buas. Monster penghancur asal Soviet ini bukanlah sembarang tank destroyer. Rampur lapis baja raksasa ini lebih cocok disebut sebagai meriam SPG howitzer berat yang bergerak. Meski begitu, kemampuannya yang luar biasa dalam menghancurkan target tank membuatnya ditakuti dan sering digunakan dalam peran tank destroyer. Tank ini dibangun menggunakan sasis tank berat IS yang kokoh, memberinya mobilitas dan ketahanan yang baik di medan perang. Senjata utama tank ini adalah meriam howitzer kaliber 152 mm yang sangat dahsyat. Howitzer ini tidak hanya mampu menembus baja tebal tank berat Jerman seperti Tiger II, tetapi juga bisa menghancurkan benteng, bunker, dan konsentrasi pasukan musuh dengan daya ledak tinggi. Meskipun bukan tank tempur utama, Isu-152 yang diawaki 5 orang ini memiliki lapis baja tebal yang memberikan perlindungan memadai bagi krunya dari tembakan senjata musuh. Ketebalan lapis baja tank ini berkisar dari 60 mm hingga 90 mm, bahkan di sekitar mantlet meriam bisa mencapai 120 mm. Bobotnya yang mencapai hingga 50 ton, membuatnya hanya mampu melaju hingga kecepatan 35 km per jam saja, meskipun mesinnya bertenaga 600 HP. Pada faktanya, kehadiran Isu-152 di medan perang menjadi mimpi buruk bagi pasukan Jerman. Kemampuannya menghancurkan tank terberat mereka membuat taktik dan strategi Jerman terpaksa harus disesuaikan untuk menghadapi ancaman ini. Tank Soviet selanjutnya adalah IS-2. Tank IS-2, kadang diromanisasi sebagai JS-2, adalah tank berat Soviet generasi kedua dari seri tank IS, yang dinamai menurut nama pemimpin Soviet saat itu, Joseph Stalin. Legenda di medan perang ini dijuluki Sang Pemburu Harimau, karena kemampuannya melumpuhkan tank-tank Jerman yang paling ditakuti. Di balik baja tebalnya, tersembunyi kisah heroik dan inovasi teknologi yang membuatnya menjadi salah satu tank paling ikonik dalam sejarah militer. Kemunculan IS-2 didorong oleh keganasan tank-tank Jerman seperti Tiger I dan Panther di front timur. Tank-tank Soviet sebelumnya tidak mampu menembus baja tebal keduanya. Hal ini membuat pasukan Soviet terdesak. Kemudian, lahirlah IS-2, hasil dari desain inovatif dan tekad baja para insinyur Soviet. IS-2 ini terkenal dengan perlindungan lapisan bajanya yang luar biasa, setebal 100 mm di bagian depan dan 60 mm di bagian samping. Ketebalan baja seperti ini mampu menahan hantaman dari sebagian besar meriam anti-tank Jerman pada masanya, membuat IS-2 bagaikan benteng baja kokoh yang sangat sulit dihancurkan di medan perang. Pada persenjataannya, tank ini dilengkapi dengan meriam kaliber 122 mm, yang merupakan meriam utama tank terbesar pada masanya. Tembakan IS-2 mampu menembus baja setebal 120 mm pada jarak 1000 meter. Kemampuan ini menjadikannya momok bagi tank-tank Jerman, yang seringkali hancur hanya dengan satu tembakan saja. Tidak hanya itu saja, tank ini dilengkapi senjata tambahan berupa senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin anti pesawat 12,7 mm. Keunggulan IS-2 tidak hanya terletak pada kekuatan menembak dan bertahannya saja. Desainnya yang ramping dan suspensi yang kokoh membuatnya mampu bermanuver cukup baik di medan perang yang sulit untuk seukuran tank kelas berat. Selain itu, kru 4 orangnya yang sangat terlatih dan merupakan kru pilihan
mampu bekerja sama dengan baik untuk mengoperasikan tank dengan efisiensi dan presisi. Dengan bobot yang mencapai 46,5 ton dan bertenaga mesin 520 HP, tank ini mampu berlari hingga 35 km per jam. Selain tank-tank pihak sekutu yang kokoh dan mematikan, tank pihak blok Axis di Perang Dunia Kedua yang dibahas pada part selanjutnya memiliki daya gempur yang tidak kalah menakutkan. Semoga konten ini bisa menambah wawasan dan menjadikan kualitas hidup kalian jadi lebih baik lagi. Ingatlah akan hal ini. Seni tertinggi dalam ilmu perang adalah jika bisa menundukkan musuh tanpa harus bertempur. Menguasai daratan yang luas tanpa pertumpahan darah. Jika dianggap bermanfaat silahkan like, follow, dan subscribe. Dan jika ada yang ingin disampaikan, atau ada masukan juga request untuk pembahasan konten selanjutnya, silahkan isi kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya.